Saudara yang kekasih, selamat jumpa di dalam ibadah hari Minggu online bersama dengan IC Smith hari ini. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan satu lagu Allah Bangkit. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Gerakanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy's overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Shalom, selamat hari Minggu, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan. Kita akan baca bersama-sama dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama dan seterusnya dikatakan seperti ini. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan diri mereka. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu kita melihat, kalau saudara baca pada pasal tersebut 24 Injil Lukas ayat yang ke-10 setelah itu, perempuan-perempuan ini adalah Maria Magdalena atau dikatakan Maria dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, serta perempuan-perempuan lain juga ikut bersama mereka.
Saudara, adalah sebuah tradisi atau kebiasaan bahwa setelah bagi orang Yahudi, setelah seseorang itu meninggal, maka jenazahnya itu seperti adat istiadat mereka harus diberikan rempah-rempah, harus diberikan special treatment untuk menjaga dan seperti memberikan penghormatan terakhir buat jenazah tersebut. Dan hal ini yang dilakukan oleh para wanita-wanita tersebut. Mungkin dari sejak malam hari mereka berpikir bahwa besok pagi ini adalah mereka harus pergi dan melakukan sebuah rutinitas, melakukan sebuah tradisi tanpa mereka mengharapkan sesuatu hal terjadi di luar pikiran mereka. Mereka hanya mau pergi dan memberikan rempah-rempah. Karena itu malaikat dua yang bertemu dengan mereka ini, dia mengatakan bahwa mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati. Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa seharusnya secara manusiawi dan pada umumnya, apa yang ada di dalam kuburan adalah jenazah dari orang yang sudah mati. Tetapi itu yang wanita-wanita ini kerjakan. Mereka mungkin bangun pagi-pagi hari, bangun dengan rasa yang berat, rasa yang kecewa, rasa yang benar-benar sedih, dan segala perasaan yang campur aduk antara mereka mau pergi atau tidak. Tapi akhirnya mereka memutuskan pergi. Karena mungkin kesedihan mereka, saudara, mereka berharap bahwa Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang mereka hormati, dan Yesus yang mereka mungkin berharap Tuhan Yesus ini akan menjadi Mesias, yang menjadi superhero, yang menjadi seorang yang gagah perkasa yang luar biasa, dan mengubah dan memporak-porandakan kerajaan, maksudnya pemerintahan Romawi dan para ahli-ahli Taurat dan lain segala macam. Namun yang terjadi di luar apa yang mungkin jadi pengharapan mereka. Dan kita mengerti sekali bahwa orang yang pengharapannya sudah tinggi dan setelah itu apa yang mereka harapkan tidak terjadi, mereka seperti sangat sakit dan kecewa sekali. Nah, saudara, mungkin perasaan-perasaan atau situasi seperti inilah yang saat-saat ini bagi kita, khususnya orang-orang percaya, khususnya anak-anak Tuhan, mungkin kita melihat dengan situasi, dengan pandemik corona yang seperti memberhentikan dunia. Dan seolah-olah kita berpikir, di mana Tuhan yang besar itu? Di mana kuasanya yang ajaib itu? Mungkin di saat-saat situasi hidup sedang tidak seperti biasanya. Mungkin bagi saudara yang jam kerjanya dikurangi secara drastis, atau mungkin saudara yang secara tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaan, atau mungkin juga saudara yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk bekerja, tetapi pekerjaan saudara ini mempunyai sebuah resiko. Mungkin kita semua ada di sebuah situasi yang mungkin agak mirip dengan apa yang dialami oleh wanita-wanita ini. Mereka yang bangun pagi waktu itu dengan hati yang sangat berat dan kesedihan yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang harusnya yang mereka punya pengharapan yang besar, tetapi pengharapan itu kandas dengan melihat Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu mungkin pagi itu mereka bersama-sama, mereka saling mengingatkan, ya udah kita berangkat aja deh. Yang penting kita harus melakukan hal ini. Mungkin hal inilah hal terakhir yang kita akan kerjakan. Saudara, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah mungkin pengharapan mereka yang sudah kandas, di tengah-tengah mereka yang sudah dikatakan menyerah, mereka mungkin berkata, ya sudah, ini mungkin yang terakhir yang kita bisa bikin. Saudara, mungkin dalam masa-masa ini dengan banyak kita yang harus mungkin stay at home dengan keluarga, dengan orang tua,
mungkin hal-hal yang banyak yang biasa kita lakukan sekarang kita terbatas. Kita tidak bisa lakukan banyak hal lagi. Mungkin pada hari pertama, hari kedua, minggu pertama masih ada pikiran positif, masih ada ini pasti badai cepat berlalu dan lain segala macam. Tapi kita sudah melalui minggu pertama dan minggu kedua ini saudara. Dan kelihatannya segala sesuatu bukannya makin menjadi lebih baik, tetapi makin menjadi lebih runyam. Bahkan dengan ketetapan pemerintah setempat dan instansi yang terkait mengatakan kalau bisa jangan ke grocery store. Dan dengan angka korban yang terus naik saudara, ini yang mungkin membuat hati kita menjadi kaku, menjadi lebih dingin, dan mungkin saudara hampir menyerah. Saudara, pada hari Minggu pagi hari ini, berita Tuhan adalah berita kemenangan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia sanggup untuk bangkit mengalahkan maut, apalagi lagi pandemik penyakit virus ini, Tuhan akan melindungi orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan menjadi pembela dan berjalan bersama mereka. Dan pada waktu wanita-wanita ini saudara, mereka di dalam ketakutan mereka tetap mau melangkahkan kaki. Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, justru di dalam saat-saat yang tidak pasti ini, saat-saat yang semakin gelap, kita mau lebih semangat lagi buat Tuhan. Karena ini waktunya Tuhan mengadakan perbedaan. Ini waktunya Tuhan sedang memurnikan kita Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang mengasihi Tuhan akan jadi lebih mengasihi Tuhan. Orang-orang yang penuh dengan kasih, orang-orang yang baik akan menjadi lebih baik, akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Tetapi orang-orang yang panas-panas dingin, yang suam-suam kuku, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, saat ini menjadi saat yang gampang buat mereka throw the towel. Mereka menyerah. Mereka mungkin give up, bilang udah gak jadi orang Kristen lagi deh, gak usah ikut Tuhan kalau caranya seperti ini, saya harus kehilangan pekerjaan dan lain segala macam. Saudara, kita semua ada di situasi dan tantangan yang sama. Dengan itu pun kita semua ada di dalam kesusahan yang sama. Dan dalam saat ini saudara, kita harus berpegang kepada sebuah jangkar, sebuah anchor yang tertanam di dalam Kristus Yesus. Jangkar iman kita yang memberi kepastian Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa di dalam Matius 28 ayat 8, mereka pergi segera ke kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, setelah wanita-wanita ini mereka menyaksikan apa yang terjadi, pada saat mereka datang ke kubur itu, mereka punya ekspektasi hanya memberikan rempah-rempah. Mereka mungkin ekspektasi mereka akan menemui jenazah mayat Tuhan Yesus yang sudah hancur mungkin karena disiksa luar biasa. Mereka hanya mungkin punya ekspektasi sambil mereka membalur, mereka akan menangis dan mereka akan bahkan meratapi diri mereka sendiri. Tapi apa yang terjadi pagi hari itu adalah pemutarbalikan fakta, pemutarbalikan keadaan. Saudara, apabila kita bergandengan tangan, kita bersama-sama teguhkan iman kita, menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, justru dalam masa-masa ini Tuhan mau melihat kesungguhan kita. Dan Tuhan izinkan semua ini terjadi sebenarnya untuk kembali membuat kita belajar. Apakah sesudah ini semua berlalu, kita akan lebih semangat melayani Tuhan. Kita akan lebih sungguh-sungguh dengan api yang datang dari Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Untuk melayani dengan motivasi yang jujur, yang sungguh-sungguh, yang tulus di hadapan Tuhan. Inilah waktunya kita memeriksakan diri. Dan dari sini kita melihat apa yang terjadi dengan wanita-wanita ini. Mereka berjalan terus.
Saudara, mari kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang memimpin perjalanan kita. Seperti Musa berkata pada saat memimpin bangsa Israel, Tuhan, jika Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kami. Saudara, ini yang membuat kita berbeda daripada kepercayaan yang lain. Cuma hanya ini, saudara, yang membuat kita berbeda dari agama yang lain, dari kepercayaan yang lain. Yang membuat kita berbeda adalah Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Juru Selamat, Dia yang berjalan bersama-sama dengan kita, berjalan di depan kita, memimpin kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Kita angkat pengharapan kita, karena Kristus sudah bangkit. Dia mengalahkan maut dan mengalahkan segala kutuk dan segala dosa, ditanggung dan sudah dipatahkan segala kuasa-kuasa dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang punya pengharapan. Amin saudara, kita orang-orang yang punya pengharapan. Karena kuasa iblis sudah dikalahkan. Dan pada saat ini kita akan katakan kepada kondisi kehidupan kita masing-masing. Katakan kepada anak-anakmu, istrimu, suamimu, keluargamu, bahwa perkataan iman, dan engkau bisa katakan, aku percaya anak-anakku diberkati Tuhan, aku percaya suamiku, istriku diberkati Tuhan, aku percaya kebutuhanku akan dipenuhi di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah bangkit, makanya Dia memberikan kita pengharapan Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam pengharapan itu saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14-22 bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati itu tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ayat yang ke-20 saudara. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Dengar kata-kata ini saudara. Tetapi semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, mari kita tetap hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Kita mau hidup untuk terus bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan biarlah pada hari Minggu ini saudara, di tengah-tengah keguncangan, kegelisahan segala sesuatu, kita akan katakan kepada dunia dan kita akan katakan kepada segala situasi yang hendak menjerat kita dengan ketakutan, bahwa Kristus sudah bangkit. Dia memberi pengharapan kepada kita, Dia memberi kepastian kepada kita. Dan kita tahu bahwa kesulitan dan tantangan yang kita hadapi saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu Saudara, jeripayahmu tidak akan sia-sia apabila kita ada di dalam persekutuan dengan Kristus, maka kita akan dibangkitkan karena Kristus sudah dibangkitkan saudara. Dan pada saat ini apabila nanti kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, saudara, doa kita bersama, biarlah tubuh dan darah Kristus itu akan memberikan kepada kita kuasa yang sudah membangkitkan Kristus dari kubur, yang akan membangkitkan hidup kita. Yang dikasihi Tuhan, kita jalan terus dengan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Kita mendapat anugerahnya yang besar, karena Dia bangkit, Dia beri kemenangan buat kita. Segala dosa dan segala kutuk, segala kematian sudah dikalahkan karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Dia yang pertama dan Dia yang sulung, yang menjadi orang yang
pertama bangkit dari kematian dan akan memimpin kita kepada hidup yang kekal. Saudara, hari-hari ini mari kita buat hati kita terikat dengan Tuhan. Saatnya buat kita memindahkan hati kita kepada Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga. Hati kita yang selalu ada di dalam kekekalan. Tidak lagi peduli dan tidak lagi melihat apa yang kita lihat. Karena kita percaya orang beriman hidup bukan dari apa yang kita lihat dan kita rasa. Orang beriman hidup karena iman yang ada di dalam kebangkitan Kristus. Dan biarlah kuasa kebangkitan akan memampukan kita terus berjalan dan bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan membangkitkan semangat yang datang dari Roh Kudus untuk terus berharap dan bersandar kita akan dipimpinnya sampai ke seberang nanti, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari Minggu ini kami percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Tuhan mengalahkan maut dan dosa. Tuhan mengalahkan dunia ini. Dan Tuhan sudah mengampuni kami semua ya Tuhan. Tuhan sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Karena itu Tuhan, kami harus hidup di dalam persekutuan dengan anak domba Allah. Dan kami percaya kuasa yang sudah membangkitkan Kristus, kuasa yang sama juga akan menolong setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan video ini, menyaksikan siaran langsung ini ya Tuhan. Buat setiap keluarga biar ada kebangunan rohani, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru. Dan setiap keluarga boleh berbalik dan sungguh-sungguh bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa buat semua orang yang mungkin bergumul dengan finansial, dengan pekerjaan, dengan situasi pekerjaan dan lain-lain. Tuhan, kami percaya pertolongan datang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat mereka yang masih terus bekerja. Tuhan, tutupi bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Kami bersyukur untuk orang-orang yang menaruh dirinya di frontliners. Semua orang yang bekerja di rumah sakit, di medical field, polisi dan segala macam orang-orang, kami berdoa Tuhan menolong mereka. Kami berdoa buat Presiden Amerika, Tuhan berikanlah hikmat dan kemampuan dengan semua staf dan instansi yang terkait ya Bapa. Dan kami percaya biarlah perlindungan Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus dan kuasa darah Yesus akan meredam penyakit corona ini di dalam nama Yesus. Kami katakan kepada wabah ini di dalam nama Yesus. Dan kami orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja ICC Rosemead dengan semua jemaat-jemaat, semua life group Tuhan. Berkati kami semua, pimpin pelihara kami Tuhan. Gembala sidang Pak Hadi Tuhan dan keluarga semua kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biar di dalam saat-saat ini kami semua ada di dalam naungan kepak sayap Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita siapkan bersama-sama. Kita akan mengambil bersama-sama roti Bapak Ibu Saudara. Kita ambil dengan tangan kanan, kita pegang, naikkan ke atas saudara, dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang besar, penyelamat umat manusia, Raja yang sudah turun menjadi manusia, menjadi hamba dan setia sampai menghembuskan nafasnya terakhir, memberikan dirinya sebagai korban penebusan yang sempurna bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan apabila tubuh-Mu sudah diremukkan dan sudah dihancurkan untuk kami. Dan karena itu kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang merupakan sebuah perjanjian yang baru, satu ikatan darah antara Tuhan Sang Pencipta dengan yang diciptakannya. Haleluya. Sebab apa yang telah Kuteruskan padamu telah Aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mengambil cawan anggur yang saudara-saudara siapkan. Kita pegang dengan tangan, kita angkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas darah-Mu yang tercurah, darah-Mu yang tertumpah di bumi ini, yang mengubah sejarah hidup manusia. Darah dan bilur-Mu yang telah mematahkan kutuk dosa dan segala ikatan dunia ini dihancurkan karena kuasa darah Kristus. Dan biarlah darah Kristus yang kami akan ambil bagian di dalamnya, itu juga akan merestorasi hidup kami. Dosa-dosa kami, segala kebiasaan kami yang masih jauh dari kehendak Tuhan, biarlah hidup kami dikuduskan, disucikan, dibenarkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu dan bilur-bilur-Mu. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus akan merasuk di dalam setiap hidup kami dan membuat kami menjadi orang-orang yang setia di dalam masa-masa pemurnian ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan masih berikan buat setiap kami di hari Minggu ini. Di bulan April tanggal 12 ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah bangkit buat kami 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Karena itu Tuhan, kami sebagai umat yang ditebus, biarlah hidup kami di saat-saat yang susah seperti ini, kami tahu sumber pengharapan dan sumber pertolongan kami ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Happy Resurrection Day, Jesus is alive. Happy Passover, Jesus is alive. Happy Resurrection Day, Jesus is alive. Amen. Happy Easter. Happy Resurrection Day, Jesus is alive. Happy Resurrection Day, Jesus is alive. Happy Resurrection Day, our God Jesus is alive. God bless you all. Happy Resurrection Day, Jesus is alive. Happy Resurrection Day, Jesus is alive. Yay! Selamat pagi saudaraku yang kekasih, Shalom. Ada sedikit pengumuman yang saya ingin sampaikan, yaitu kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk perpuluhan bisa dilakukan melalui Venmo dengan username ICC-Smith. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan mengadakan midweek service selama waktu-waktu ini, hari Rabu jam 11 siang melalui Facebook. Saudara bisa tune in dan saya ingin sampaikan beberapa encouragement melalui midweek service ini. Oke. Kemudian juga ada Bible study. Jadi kalau anak-anak muda mereka ingin Bible study, silakan hubungi Alicia atau Samuel. Kemudian juga live group, jangan lupa. Oke. Semua live group leaders, ayo mulai diajakin atau dikoordinasi waktu yang sudah bisa lakukan. Untuk Rancho sudah hari Sabtu jam 11. Kemudian untuk South Bay dan bisa menghubungi saya, dan San Gabriel yang digabung dengan Walnut bisa menghubungi Pastor Sammy. Oke, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saudaraku, mari kita tundukkan hati kita di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah pada pagi hari ini, walaupun kami tidak dapat bersama-sama, tetapi kami tetap satu di dalam Engkau. Karena hari ini kami merayakan kebangkitan dari kematian. Di dalam Engkau Tuhan, kami ada pengharapan. Di dalam Engkau Tuhan, kami ada iman. Dan di dalam Engkau Tuhan, kami mengalami janji-janji-Mu bagi kehidupan setiap kami yang percaya. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya kuasa Kudus menguatkan mereka apapun yang mereka alami di dalam nama Yesus, supaya kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam hati kami, dan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin menyimpan waktu dengan Engkau, dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu semakin mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya hari ini menjadi hari yang mana kami mengalami kuasa